Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhillu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin rahimakumullah, puji serta syukur tak lupa senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahim memberikan kita aneka macam kenikmatan, sebuah kenikmatan yang mungkin tidak akan pernah kita sadari betapa nikmat itu berharga, melainkan ketika nikmat tersebut hilang dari diri kita. Maka sudah selayaknya kita bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah, atas segala hal-hal baik yang ada dalam diri kita. Allah kasih kita kenikmatan berupa sehat, alhamdulillah. Allah kasih kita kenikmatan berupa kemudahan untuk bernafas, alhamdulillah. Allah kasih kita kenikmatan berupa kaki yang masih sehat untuk bisa berjalan, alhamdulillah. Yang mana barulah akan terasa betapa itu berharga ketika kita sudah kehilangan itu semua. Maka sebelum itu kita kehilangan, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Salat serta salam tak lupa senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang begitu kita cintai, sosok yang begitu kita nantikan kapan bisa bertemu dengannya kelak, sosok yang kita harapkan mudah-mudahan ridho untuk melimpahkan syafaatnya kepada kita di yaumil uzma insyaallah. Para hadirin rahimakumullah, sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Tema hari ini adalah menggapai hidup yang optimis melalui teologi Quran surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh. Menarik kita melihat bagaimana surah Al-Insyirah ini ketika pertama kali diturunkan di hadapan Rasulullah. Kalau para ulama sering ada ulama-ulama yang menganggap dua surat itu sebagai satu bagian. Misalnya surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah misalnya, menganggap dua surah ini sebenarnya satu surat gitu kan, hanya gara-gara dalam surah At-Taubah tidak menggunakan basmalah. Ataupun misalnya surah Al-Mu'awwizatain, dua kul a'udzu, antara surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Ada ulama yang beranggapan, ada sahabat yang beranggapan Al-Mu'awwizatain itu satu surat, dikarenakan samanya pembuka, yang satu kul a'udzu birabbil falaq, yang satu lagi kul a'udzu birabbin nas gitu. Ini pun terjadi ternyata terkait dengan surah Al-Insyirah ini, di mana ada yang beranggapan seakan-akan Al-Insyirah ini satu kesatuan dengan surah sebelumnya, itu surah Ad-Duha. Kenapa? Karena menunjukkan kandungan yang ada di dalamnya. Nah, hari ini kita akan coba lihat bagaimana sebelum kita refleksikan dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan kehidupan kita hari ini, kita akan coba melihat terlebih dahulu bagaimana sebenarnya Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Wasitnya berbicara tentang surah ini. Di sini dikatakan tafsiru surati syarh awil insyirah ni'amun ukhra 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebuah nikmat anugerah yang lain yang Allah kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada surat yang bikin hati Rasulullah itu senang, kalau ada surat yang bikin Rasulullah itu gembira, kalau ada surat yang bikin Rasulullah itu melupakan kesedihannya, di antaranya selain surah Ad-Duha adalah surah Al-Insyirah gitu. Nah, kita akan lihat para hadirin, di sini dikatakan an'amallahu ta'ala 'ala nabiyhi qabla al-bi'tsah wa ba'daha bi ni'amin katsirah minha ijtimaiyah insaniyah
kama fi suratid duha, wa minha syakhsiyah wa diniyah tata'allaq bi risalatih kama fi suratis syarah al-makkiyah bil ijma'. Jadi dikatakan Allah itu memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu sebelum bi'asah, sebelum fase kenabian, ataupun setelah fase kenabian itu terjadi. Gitu. Yang mana kenikmatan-kenikmatan tersebut tergambarkan, diantaranya adalah ada yang terkait misalnya tentang kondisi sosial, kondisi sosio-personalnya Rasulullah. Misalnya dalam surah Ad-Duha misalnya. Di situ dikatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah kami, kata Allah, tidaklah kami meninggalkanmu walau sedikit wahai Muhammad. Nah, ini surah Ad-Duha ini menarik, menjadi urgent dalam psikologis Rasulullah. Kenapa? Karena turunnya surah Ad-Duha ini setelah terputusnya wahyu selama 1 bulan kurang lebih. Jadi ada masa-masa fatratul wahyi, ada masa-masa kekosongan, wahyu nggak turun. 1 bulan lamanya Rasulullah galau. Bukan karena hal-hal sepele berhadapan dengan kafir Quraisy, bukan. Galaunya kenapa? Ini kenapa 1 bulan malaikat Jibril nggak datang-datang bawa wahyu. Maka ketika turunnya surah Ad-Duha, gembiranya luar biasa. Apalagi di situ dikatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah kami tinggalkan kamu wahai Muhammad. Kamu nggak sendirian, gitu ya. Nah, maka kalau misalnya surah Ad-Duha ini berbicara terkait dengan kondisi masyarakat, sosial masyarakat, kebalikannya surah Al-Insyirah justru berbicara tentang apa? Berbicara tentang personalnya, tentang masalah, tentang personalnya Rasulullah, tentang kenabiannya Rasulullah. Maka di sini dikatakan wasuratani dzata mawdu'in wahid watartabitu kulla minhuma bil ukhra hatta qala ba'duhum innahuma surah wahidah. Jadi karena 2 surat ini sama-sama menghibur Rasulullah, maka seakan-akan 2 surat ini kayak 1 surat sebenarnya, antara Ad-Duha dengan Al-Insyirah, gitu ya. Karena ada persamaan ini, persamaan pesan, ada persamaan pesan yang terkandung dalam surah Ad-Duha ataupun surah Al-Insyirah. Wa mujmaluha syarhus sadr wa huwa kinayatun 'anis surur. Nah, jadi yang secara umum, gambaran umum dari surah Al-Insyirah ini adalah adanya syarhus sadr. Syarhus sadr itu bagaimana dadanya Rasulullah dilapangkan oleh Allah. Maka namanya Al-Insyirah. Al-Insyirah itu atau asyarah itu adalah pelapangan, melapangkan. Ada pelapangan keadaan, ada dada yang tadinya mungkin sempit dilapangkan oleh Allah. Tetapi Al-Insyirah ini sebenarnya adalah kinayah. Dia merupakan sebuah kinayah ya, sebuah ungkapan terkait dengan kebahagiaan as-surur. Wa wada'al auzar al-mutaqaddimah 'alan nubuwah. Nah, begitu pula ketika wa wada'na anka wizrak, ketika Allah angkat bebanmu, ini terkait dengan nubuahnya Rasulullah. Ada beban yang luar biasa Rasulullah emban ketika nubuah itu turun. Maka Allah angkat bebannya dengan cara-caranya yang luar biasa. Nanti akan kita bahas insyaallah. Wa raf'u dzikr was sum'ah was sid wa tahqiqul yusr fid din wad dunya wal akhirah wa kullu dzalika yaqtadi asy-syukr wal hath 'alal ibadah wat ta'ah wal 'amal shalih kama yabdu fi surati syarh al-atiyah. Jadi gambaran daripada surah Al-Insyirah ini diantaranya bukan cuman soal pelapangan dada Rasulullah, tetapi di situ ada pengangkatan beban Rasulullah sebagai seorang nabi, ada pengangkatan nama Rasulullah ke derajat yang sangat tinggi, lalu ada sebuah ketegasan kalau yang namanya kemudahan itu ada yang namanya kemudahan yang nyata, baik itu dalam konteks agama, dunia ataupun akhirat, yang mana kesemuanya dibalut dengan rasa syukur. Gitu. Tidak hanya syukur, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi harus diimplementasikan juga dalam bentuk ibadah dan taat
amal yang soleh sebagaimana yang nanti akan kita jelaskan dalam dalam penjelasan ayat-ayat selanjutnya insyaallah. Nah, di sini surah, para hadirin, saya yakin Al-Fakir yakin sudah hafal alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Hadirin rahimakumullah, menarik kita lihat di sini hadhihi ta'ifah minan ni'am allati an'amallahu biha 'ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sekumpulan nikmat yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah. Apa saja? Awwaluha anna syarhallahi sadruhu lin-nubuwah wa hayya'a laha. Wa syarhus sadri fi ra'yil jumhur tanwiruhu bil hikmah wa tawsi'uhu litalaqqa ma yuha ilaih. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu an wa jama'a hadhihi isyarah ila syarhi sadr. Jadi yang disebut sebagai pelapangan dada itu menurut pendapat jumhur berupa apa? Berupa dipenuhinya dada Rasulullah, dipenuhinya kalbu Rasulullah dengan untayan hikmah-hikmah gitu. Begitu pula dilapangkan, diluaskan untuk bisa menerima wahyu, untuk bisa mencerna wahyu yang diberikan kepadanya. Maka Ibnu Abbas berkata, bahwasanya ayat ini adalah hadhihi isyarah ila syarh hadhihi isyarah ila syarhi sadrihi alaihi salam bisyakki Jibril alaihi salam anhu fi waqti sigorihi wa fi waqtil isra id at-tashrih syakul lahum. Nah, jadi proses pelapangan dada Rasulullah itu sebenarnya terkait dengan kejadian pembedahan dada Rasulullah ketika beliau masih kecil yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Baik itu ketika beliau masih kecil ataupun ketika waktu beliau sedang berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, jadi di tengah-tengah itu ada penyucian yang selanjutnya yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Maka at-tashrih, pelapangan di sini maksudnya adalah syakul lahm, pembedahan. Ya, pembedahan pembedahan dada Rasulullah yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Wa haditsu syaqqi sadri akhrajahu Imam Ahmad an Ubay bin Ka'ab. Ada sebuah hadis yang terkait dengan pembedahan ini. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab. Wa madmunul hadis, intisari daripada hadis ini, anna Jibril alaihi salam ata Muhammadan fi sigharihi, bahwasanya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah ketika beliau masih kecil. Wa syaqqa sadrahu, maka kemudian malaikat Jibril membelah dadanya, membedah dadanya. Wa akhraja qalbah, lalu dikeluarkan hatinya. Wa ghasalahu, maka kemudian dicuci, dibersihkan, disucikan. Wa anqahu minal ma'asi, maka disucikan dari segala maksiat-maksiat. Tsumma mala'ahu ilman wa imanan wa hikmah, setelah dicuci dari segala maksiat-maksiat yang ada, kemudian dipenuhi hatinya dengan ilmu, dengan iman dan dengan hikmah. Wa wada'ahu fi sadrihi, dan disimpanlah itu dalam dadanya Rasulullah. Wa hadza min kubaili irhasat an-nubuwah, inilah menjadi salah satu bukti tanda-tanda kenabian yang dimiliki oleh Rasulullah. Ai muqaddimatuha wa basyairuha, ini sebagai pembuka atau muqaddimah dari jalannya nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu tanda-tanda kenabian tidak ketika beliau itu sudah dewasa. Justru dari kecil pun tanda-tanda itu sudah ada, sudah nampak. Ya, gitu ya. Nah, kita lanjut.
Tsumma akhbarallahu ta'ala an khasisatin muhimmatin jiddan min khasaisi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya wujudu yusrain ma'a kulli usr li taqwiyati raja'uhu wa amaluhu fi taghayyuri ahwalihi wa intisarihi raddan 'alal musyrikin alladzina ayyarun nabi bil faqr wad dha'f. Nah, ini terkait dengan dua ayat yang berulang. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam konteks kajian ulumul Quran, yang namanya ayat yang tikror, ayat yang berulang itu menunjukkan ada sesuatu yang penting di situ. Apalagi ketika ayat ini diulang dua kali. Fa inna ma'al, menggunakan kata fa. Ya, menggunakan kata fa yang menunjukkan kesegeraan. Lalu ada huruf taukid inna. Inna itu sesungguhnya, sebuah penegasan juga. Fa inna ma'al usri yusra, sungguh bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan di sana. Dan Allah ulangi dua kali itu menunjukkan apa? Menunjukkan itu betul-betul akan terjadi. Itu betul-betul terjadi. Maka disampaikannya ayat ini kepada Rasulullah untuk menguatkan hati Rasulullah, untuk memantapkan harapan Rasulullah, untuk memantapkan cita-cita Rasulullah, mimpi-mimpi Rasulullah jangan pudar untuk merubah keadaan. Gitu kan? Di sini dikatakan li'annal usra mu'arrafun lil ahd wal yusr munkar. Fal awal wa huwa al yusr ghairu tsani wa mal usr fa huwa wahid wal usr al mu'arraf wahid lakin al yusr munkar fa huwa ithnatani fa yakunu ma'a kulli usr yusran. Nah, ini menarik dalam kajian bahasa Arab. Ayat fa inna ma'al usri yusra itu kita diperlihatkan bagaimana kesulitan itu. Al usr itu menggunakan alif lam. Alif lam ini dalam gramatikal bahasa Arab disebut juga sebagai isim yang ma'rifah atau isim yang sudah kita ketahui sulitnya di mana. Menariknya adalah bagaimana Allah menggambarkan kemudahan justru menggunakan tanwin, yusran. Isimnya isim yang nakirah. Isim yang nakirah ini berarti sesuatu yang sifatnya masih umum, bukan sesuatu yang sifatnya spesifik. Maka dalam tafsir Al-Wasit di sini dikatakan kalau begitu karena kesulitan itu menggunakan alif lam, sedangkan kemudahan itu tidak menggunakan alif lam alias tanwin, artinya bersamaan dengan satu kesulitan ada dua kemudahan. Bersamaan dengan satu kesulitan datang dua kemudahan. Nah, di suatu hari Ibnu Abbas pernah ditanya juga terkait dengan ayat ini. Apa kata beliau? Bersamaan dengan satu masalah ada 1000 kemudahan. Bersamaan dengan satu masalah ada 1000 kemudahan. Nah, ini yang kemudian begitu menggembirakan hati Rasulullah ketika dijanjikan oleh Allah bersamaan dengan datangnya satu masalah ada 2 kemudahan yang ada. Maka ketika ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim wa Abdul Razak wa Ibnu Jarir wal Baihaqi anil Hasan, dari hadisnya dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, kharajan Nabi yauman farhan masruran. Suatu hari Rasulullah itu keluar dengan keadaan yang tersenyum, bahagianya luar biasa. Wa huwa yadhaku wa yaqul, beliau tersenyum lalu beliau berkata, apa katanya? Lan yaglib katanya, osar yusrain, tidak akan pernah menang satu kesulitan lawan 2 kemudahan katanya. Nah, itu. Kalau ada satu kesulitan itu nggak akan pernah bisa mengalahkan 2 kemudahan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Itu Rasulullah ulang-ulang terus ayat itu. Ini menarik ya. Ketika Rasulullah di tengah cobaan yang luar biasa, menghadapi permasalahan umat yang luar biasa, Rasulullah keluar dari rumahnya dengan penuh hati yang riang gembira, mengatakan di hadapan para sahabat tidak akan pernah menang katanya. Ini katanya lan itu artinya beda dengan la ya. Kalau la itu mungkin
apa namanya akan terjadi sesuatu yang berbeda. Tapi kalau lan itu benar-benar sebuah penegasan, nggak akan pernah terjadi. Apa katanya? Lan yaghlib katanya, nggak akan pernah menang. Nggak akan pernah menang ketika satu kesulitan itu berhadapan dengan dua kemudahan. Nah ini secara teologis ayat ini, meskipun ayat ini turunnya di zaman ayat ini turunnya ditujukan pertama kalinya untuk Rasulullah, tetapi ada sebuah kaidah yang berkata al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Jadi ibrah yang bisa kita ambil itu tidak terkait dengan kekhususan kekhususan sebab turunnya ayat tersebut, tetapi redaksi umum dari ayat tersebut. Nah, ketika kita kontekstualisasikan dengan keadaan kita hari ini, dan ini yang menjadi inti dari pengajian kita hari ini, para hadirin rahimakumullah, seringkali kita itu merasa drop, seringkali kita itu merasa down, seringkali kita merasa kecewa dengan beragam fitnah, dengan beragam cobaan, dengan beragam ujian, dengan beragam kesukaran-kesukaran yang kita hadapi hari ini. Kita berhadapan ada masalah keuangan, ada masalah apalagi ada masalah sosial, ada masalah internal keluarga, ada masalah orang tua, ada masalah anak dan lain sebagainya, ada masalah relasi kita dengan tetangga, dengan teman dan masalah-masalah yang lain, dan itu seringkali membuat kita sedih, seringkali membuat kita terpuruk, seringkali membuat kita menjadi memiliki jiwa-jiwa yang pesimis di situ. Padahal apa yang Allah sampaikan melalui surah Al-Insyirah ini, Allah mengulangnya 2 kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dan itu ketika ayat itu terus turun, Rasulullah bahagianya luar biasa. Kalau kita coba konversikan apa yang kita hadapi hari ini sebanding enggak dengan apa yang dihadapi Rasulullah, kayaknya enggak sebanding gitu kan. Tetapi ayat itu mampu memberikan sebuah kebahagiaan yang luar biasa dalam diri Rasulullah. Menunjukkan apa? Menunjukkan ada perbedaan mindset yang kita miliki dengan apa yang Rasulullah punya. Apa perbedaan mindsetnya? Perbedaan sudut pandang ketika kita melihat sebuah masalah. Ketika kita terfokus pada satu titik, maka kita melupakan titik-titik yang lain. Kenapa kita suka merasa masalah kita ini besar sekali? Bukan sebenarnya tentang masalah yang betul-betul besar sebenarnya, tetapi karena kita melupakan, kita terlalu terfokus dengan masalah kita sampai-sampai seakan-akan kemalangan itu hanya ada dalam diri kita. Padahal janji Allah bersamaan dengan satu permasalahan yang kita punya, bersamaan dengan satu kesulitan yang kita punya, Allah turunkan aneka macam kemudahan-kemudahan yang ada. Ini belakangan saya beberapa bulan yang lalu ya, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, sempat ada musibah malam-malam, entah waktu itu keadaannya lagi capek atau gimana, tiba-tiba saya mainan chopper, istri bilang, ini baru beli chopper baru katanya. Oh iya, mana coba lihat. Belum ngerti juga chopper mainannya kayak gimana gitu kan, kepencet lah si chopper itu gitu kan. Apa yang terjadi? Yang terjadi tangannya kaget. Saya tarik langsung tangan saya, dan istri langsung ruas, langsung istighfar banyak-banyak gitu. Kenapa? Karena percikan darah udah muncrat kemana-mana. Saya kaget. Kenapa dipencet gitu? Ya nggak tahu juga kenapa kepencet gitu kan. Bukan mau mencet, kepencet gitu kan. Saya cepat-cepat ke kamar mandi, saya basuh sama air, ternyata bukan berhenti darahnya, malah terus terus mengalir darahnya. Istri sadar, ngapain lama-lama di kamar mandi katanya. Ayo cepet diikat lukanya biar darahnya nggak ngalir terus. Istri bilang, ya Allah, itu wajah katanya udah pias katanya. Padahal saya ngerasanya memang agak ngeleyeng, tapi nggak sadar juga kalau itu gara-gara darah itu keluar terus. Sampai-sampai istri ngerasa bersalah, tahu kayak gini nggak akan ngeliatin chopper malam-malam jam 10:30 malam. Nah, saya bilang, dah stop, nggak usah menyesali apa yang sudah terjadi.
Ini adalah sebuah takdir. Yaudah, sekarang gimana? Ya udah sekarang kita ini aja lah, minum dulu minum. Oke, saya minum segelas air saya minum. Selanjutnya istri bilang, yuk kita ke klinik. Ya udah, Bismillah kita ke klinik. Pergilah ke dokter Adib malam itu juga. Pergi ke dokter Adib, lalu ketemu sama perawatnya, ada dokternya, langsung dijahit 5 jahitan. Nah, beres-beres jam 12 malam pulang ke rumah ya. Beres-beres jam 12 malam pulang ke rumah. Di rumah istri masih terus menyesali dirinya. Kenapa ya kok bisa kayak gini terjadi? Saya bilang gini, coba kalau kita fokus sama apa yang sudah terjadi, maka yang ada adalah penyesalan demi penyesalan. Coba kita lihat bagaimana Allah sangat luar biasa men-setting ini semua buat kita. Kita lihat, kita kesampingkan dulu problemnya, kita kesampingkan dulu kesulitannya. Coba kita kita renungi ulang, kita refleksikan ulang apa yang tadi terjadi. Saya bilang gitu. Kita coba hitung-hitung ya. Ketika setelah terjadi tangan yang tersayat tadi, kemudian kita memutuskan malam itu untuk ke dokter. Alhamdulillah ya. Ada motor, ada kendaraan yang bisa digunakan. Alhamdulillah ya, ketika terjadi barusan bensin di motor itu full, alhamdulillah. Lalu bayangin ya kalau misalnya udah tersayat terus kemudian kendaraannya nggak ada, jam 11 malam nyari ojek di mana gitu kan? Pakai Gojek aja belum tentu nyangkut gitu. Iya juga ya, alhamdulillah. Lalu kita ke klinik, alhamdulillah ya kliniknya langsung kliniknya buka 24 jam. Kebayang kalau kliniknya tutup, kita harus keliling-keliling kemana lagi itu buat buat mengobati tangan yang tersayat. Iya juga ya, alhamdulillah ke kliniknya buka. Kliniknya buka, alhamdulillah ya, kliniknya buka, dokternya ada. Udah cukup dokternya ada? Belum. Alhamdulillah ya, ternyata ketika giliran bayar uangnya ada, gitu kan? Karena nggak bisa mendadak pakai BPJS, nggak bisa mendadak seperti itu. Alhamdulillah ya, ada uangnya. Dan alhamdulillah juga ya kita malam-malam jam 12 malam dari klinik pergi ke rumah, pulang ke rumah, di jalan tidak terkendala apapun, nggak dibegal, nggak ketemu orang jahat dan lain sebagainya. Iya ya, alhamdulillah ya. Coba sekarang kita hitung, ada berapa kesulitan yang kita punya? 1 sulitnya, tangan tersayat, dan berapa banyak kemudahan yang kita punya. Iya ya, ada di saat yang sama, di saat yang sama dengan kejadian tersebut, Allah turunkan aneka macam kemudahan-kemudahan. Kalau sudah sedemikian baiknya Allah memberikan kita aneka macam kemudahan, lantas kenapa juga kita harus masih terfokus dengan kesulitan-kesulitan yang kita punya? Nah, ini kurang lebih para hadirin semangat yang Allah titipkan melalui 2 ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka ketika kita sudah menyadari ada aneka macam kemudahan-kemudahan yang kita miliki di tengah kesulitan yang kita punya, ini kalau bahasanya bukan habis gelap terbitlah terang, habis badai turunlah pelangi, tetapi seakan ini ingin menyampaikan kepada kita di tengah hujan badai pun ada beragam kemudahan-kemudahan yang kita punya, gitu. Nah, di sini maka kemudian dikatakan wa idza faradta min a'malika ad-diniyah wa dunyawiyah faqbil 'ala Allah ta'ala waj'al raghbataka ila Allah wahdah wa tadarru ilaiha rahiban minan nar raghiban fil jannah wa la tatlub thawaba a'malika illa min Allah ta'ala fa innal jadira bitawjih wa tadarru ilaihi wa tawakkal alaih fa hadza amrun bitawakkal 'ala Allah azza wa jal wa sarafa wajhur raghabat ilaihi la ila siwa. Nah, para hadirin rahimakumullah, 2 ayat yang tadi ditutup oleh Allah fa idza faralta fangsab. Apa maksudnya? Ketika kita selesai mengerjakan sebuah pekerjaan,
maka kita kerjakan kerjaan yang lain. Kalau dalam tafsir ini dikatakan idza faragta ayyuhan nabi min tablighi da'wah awil minal jihad, kalau kamu udah selesai wahai Rasulullah dari kewajiban berdakwah, dari kewajiban jihad, au min ibadah, atau setelah selesai kewajiban ibadah, au min ahadin masyagilid dunya wa alaqatuha, atau misalnya selesai dari urusan dunia atau apapun yang terkait dengannya, fad'ab nafsaka fil ibadah, maka bikinlah dirimu itu rehat, capek dalam konteks ibadah. Wajtahid fid du'a, dan berjihadlah melalui doa. Watlub minallah hajataka, lalu minta kepada Allah apa yang engkau butuhkan. Wakhlis li rabbika an-niyah war-raghbah, ikhlaskan niatmu hanya kepada Allah, engkau berharap. Nih. Wa hadza dalilun ala talabil istimrar fil amali shalih wal khair. Nah, ini adalah merupakan sebuah dalil terkait dengan adanya kontinuitas pengharapan tentang amal yang soleh. Jadi kata-kata faidha faragta fansab, kalau sudah selesai satu pekerjaan yang lain, konteksnya sudah mengerjakan sebuah pekerjaan yang baik, kerjakan pekerjaan baik yang lain, gitu. Jangan sudah selesai satu hal lalu selesai. Kalau habis selesai selesai sholat duha, maka kerjakan ibadah-ibadah yang lain, kerjakan amal-amal soleh yang lain. Nah, inilah bentuk rasa syukur kita, betapa Allah yang baik kepada kita, memberikan aneka macam kemudahan. Maka cara membalasnya, cara mensyukurinya adalah dengan terus-menerus melakukan perbuatan yang baik. Jangan pernah capek menjadi orang yang baik. Kira-kira itu pesan yang ingin disampaikan melalui faidha faragta fansab. Dan kemudian para hadirin, ayat ini ditutup dengan cara yang terbaik, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepadamulah engkau berharap. Menunjukkan apa? Menunjukkan adanya keikhlasan niat, ada kesucian niat, ada motif yang tulus, tidak mengharapkan apapun kecuali apa? Kecuali rahmatnya Allah, kecuali mengharapkan balasan dari Allah, enggak mengharapkan hal-hal yang lain. Inilah yang nanti akan terkoneksi dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan niat, dan perbuatan kita akan diberikan balasan sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, ya kan? Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, niatnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka pahalanya sesuai dengan niatnya. Tetapi di redaksi selanjutnya, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, katanya. Kalau misalnya niat mengerjakan hijrahnya itu karena dunia, karena pengen pujian dari orang, atau karena seorang perempuan, maka siap-siap. Maka balasannya pun akan sama, gitu ya. Balasannya pun ya bukan dari Allah, balasannya ya dari orang yang kita harapkan pujiannya, atau dari seorang perempuan yang kita harapkan perhatiannya, gitu. Ini konteksnya hijrah waktu itu. Maka para hadirin rahimakumullah, ayat ini sangat berkaitan erat dengan yang barusan. Kalau kita sudah mengerjakan amal yang baik, sudah mengerjakan faidha faragta fansab, sudah selesai satu pekerjaan, kita kerjakan pekerjaan yang lain. Sudah selesai satu amal soleh, kita kerjakan amal soleh yang lain. Sudah selesai satu ibadah, kita kerjakan ibadah yang lain. Maka yang terakhir adalah wa ila rabbika farghab. Yang terakhir adalah kita mengharapkan, kita bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah ikhlas dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita niatkan semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk si dia, bukan untuk pujian semata, bukan untuk mendapatkan perhatian dari makhluk-makhluknya yang ada di dunia. Maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita upayakan. Mungkin ini sedikit dari
tafsiran surah Al-Insyirah ayat 1 sampai ayat 8. Mudah-mudahan ada hal-hal yang baik yang bisa kita ambil. Betapa perjuangan di Muhammadiyah ini tidak mudah, tetapi selalu yakin di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, Allah turunkan aneka macam kemudahan demi kemudahan. Allah turunkan aneka macam hal-hal yang bisa memberikan hal-hal yang bisa membuat kita bahagia, insyaallah. Tentu kita niatkan langkah kita di Persyarikatan Muhammadiyah ini bukan untuk kepentingan diri kita pribadi, tetapi kita niatkan untuk dakwah, untuk syiar li'ala'i kalimatillah, insyaallah. Aqulu ma tasma'un, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita buka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu. Ya, silakan. Ada yang menafsirkan ayat tadi bahwa setiap ada kesulitan ada solusi gitu. Itu menurut Ustadz gimana? Iya. Ada yang menafsirkan ayat barusan fa inna ma'al usri yusran itu sebagai saat di tengah kesulitan itu selalu ada solusinya. Berdasarkan dengan apa yang tadi kita simak bersama dan bagaimana Rasulullah mengatakan tidak akan kalah satu kesulitan kalau berhadapan dengan dua kemudahan. Ibnu Abbas mengatakan di tengah satu kesulitan ada 1000 kemudahan gitu ya. Maka tidak salah juga kalau ada yang beranggapan di tengah satu masalah itu ada solusinya. Tetapi yang penting yang harus kita sadari bersama, kalau kemudahan-kemudahan itu tidak terbatas hanya solusi semata gitu. Jadi semangat daripada ayat ini sebenarnya ingin memberikan kita sebuah pencerahan betapa mindset itu menjadi sesuatu yang sifatnya penting ketika melihat sebuah masalah. Seringkali kita terpuruk itu karena kita fokus sama masalahnya. Sampai-sampai kita lupa kalau di tengah-tengah masalah itu tuh ada banyak hal yang bikin kita itu bisa berdiri dengan tegak gitu. Dan hal-hal yang bisa bikin kita tegak itu nggak selalu tentang solusi, tetapi juga terkait dengan misalnya supporting system. Kita punya masalah nih, tapi di saat yang sama kita dikelilingi oleh orang-orang baik yang sayang sama kita, yang peduli sama kita gitu. Nah, cuman masalahnya kita memendam itu sendirian, kita terfokus sama masalah kita lupa kalau kita tuh dikelilingi oleh orang-orang baik yang mungkin mereka punya solusinya gitu. Yang kalau kita pikirin sendirian nggak ketemu. Nah, ini di situ spiritnya bukan terbatas hanya solusi, tetapi sebuah kesadaran kalau masalah kita itu selalu beriringan dengan kemudahan-kemudahan. Jadi yang diinginkan itu adalah tolong jangan fokus sama masalah, tapi fokus dengan kemudahan-kemudahan yang Allah kasih kepada kita ketika masalah itu datang. Maka dengan kita memfokuskan diri kita, pikiran kita, sumber daya kita itu kepada kemudahan-kemudahan tadi, akan terbangun jiwa-jiwa positif, akan terbangun jiwa-jiwa yang optimis, yang kita akan melihat, betapa ternyata masalah itu tidak akan pernah mengalahkan kita, tetapi justru kita akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Apakah masalah tersebut harus selalu diselesaikan gitu kan? Nah, kita akan coba menyambungkannya dengan strategi penyelesaian masalah gitu. Masalah itu kan tidak selalu harus kita hadapi secara frontal. Bisa jadi kita menggunakan hal-hal yang lain. Misalnya apa? Ketika Rasulullah 13 tahun lamanya di Mekah menghadapi gelombang atau menghadapi badai cobaan yang luar biasa untuk menegakkan Islam, Allah kemudian perintahkan kepada Rasulullah untuk apa? Untuk berhijrah. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah bukan untuk kabur dari masalah, tetapi mungkin itu adalah bagian daripada penyelesaian masalah. Dengan Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah,
dan itu ongkosnya tidak murah, meninggalkan aneka macam hal di Madinah, di Mekah sana. Sahabat-sahabat ada yang sudah punya kekuatan ekonomi yang kuat, kemudian tiba-tiba harus ditinggalkan bisnisnya. Ini pengorbanannya nggak main-main. Tetapi ketika niatnya itu untuk Allah dan Rasulnya, Rasulullah bersama para sahabat itu hijrah ke Madinah, dan ternyata apa? Ternyata di Madinah justru Rasulullah berhasil membangun sebuah negara yang kuat, yang itu kelak akan berhadapan head to head dengan Mekah gitu. Maka masalah itu dengan sendirinya dengan sendirinya hilang. Gitu. Maka sering kali kita melihat kita terfokus apa ya solusinya gitu kan. Padahal solusinya mungkin tidak akan terjawab saat itu. Mungkin akan terjawab di kemudian hari melalui tangan-tangan yang lain, melalui peristiwa-peristiwa yang lain. Maka penting buat kita untuk bisa melihat apakah masalah ini penting untuk kita selesaikan saat itu juga, atau mungkin kita bisa mengulur menggunakan strategi-strategi yang lain. Yang terpenting adalah meyakini kalau di tengah-tengah masalah yang kita miliki, Allah menurunkan ribuan kemudahan-kemudahan. Sesuai dengan ayat yang barusan, kata kesulitan Allah gunakan bentuk yang ma'rifah spesifik, tetapi kemudahannya Allah kasih bentuk yang nakiroh atau yang umum, menunjukkan yaitu tadi kemudahannya itu luas, sangat-sangat luas. Tinggal apakah kita mampu mencerna kemudahan-kemudahan tersebut, menyadari, merasakan kemudahan-kemudahan itu ada di sekitar kita atau tidak. Nah ini spiritnya sebenarnya ke sana gitu. Bisa kita pahami setiap masalah ada solusinya, tetapi tidak juga kita batasi kemudahan itu hanya sebatas solusi, karena kemudahan itu sifatnya yang sangat luas. Ada sahabat yang peduli sama kita, ada rekan-rekan yang bisa berbagi dengan kita, ada macam-macam. Ya, macam-macam. Kurang lebih gitu. Kalau kita lihat di ayat yang ketujuh ini, faida farughta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Apakah ayat ini ada korelasinya enggak dengan orang yang sudah purna tugas? Karena banyak di antara orang yang pensiun itu sudah hanya ibadah aja. Padahal masih dia bisa bekerja. Misalnya saja setelah pensiun ya kegiatan sebagai YouTuber kan bekerja itu. Ada nggak kira-kira korelasinya antara ayat ini dengan orang yang sudah purna tugas atau pensiun? Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Fa idza faraghta fansab ya. Awal mula turun ayat ini awalnya terkait dengan hal-hal yang sifatnya ibadah awalnya. Jadi setelah selesai satu ibadah ya kerjakan ibadah yang lain, jangan stop di situ aja. Habis sholat duha ya yang lain, habis saum ya yang lain, habis tahajud ya yang lain. Habis tahajud ada witir, jangan tahajudnya udah selesai tahajud witirnya dilupakan gitu ya. Atau habis melakukan habis satu ibadah kerjakan ibadah yang lain. Ini konteks awal daripada ayat tersebut. Tetapi ketika kita tarik ini ke sesuatu yang sifatnya luas, ternyata bisa juga kita pahami setelah selesai kita mengerjakan satu pekerjaan yang baik, jangan lupa untuk kerjakan pekerjaan yang baik yang lain gitu. Maka dalam konteks yang barusan, apakah pensiunan itu setelah selesai satu tugas misalnya di perusahaan A misalnya ya, kemudian dia selesai begitu saja, ya berarti semangat faida farughta fansabnya belum dapat di situ. Kenapa? Karena limit kita selesai itu bukan ketika kita selesai dari satu pekerjaan dalam konteks dunia, tetapi limit kita selesai itu ketika nyawa kita sudah hilang, gitu ya. Jadi kalau nyawa kita udah hilang baru selesai semua. Tapi selama nyawa kita belum hilang, masih kita bisa menarik nafas, berarti pekerjaan kita belum selesai. Maka kalau udah selesai yang wajib, kerja yang sunnah dong, gitu ya.
udah selesai sholat subuh, sunnah yang lainnya masih ada atau belum gitu. Nah, sebelum sholat subuh ada qobliyahnya dulu gitu ya. Habis sholat subuh tunggu sebentar, nanti ada sholat duha. Ini makna dari faidah farota fansop. Kalau konteks ibadahnya seperti itu. Kalau konteks pekerjaan duniawinya, ya kalau habis pensiun ya jangan stop juga. Kita bisa harus produktif di situ. Maka tadi disampaikan di situ ada makna alistimror, ada makna kontinuitas. Dalam ayat ini mengandung unsur-unsur kontinuitas. Kontinuitas itu berarti tidak terputus dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Kalau udah kita selesai purna tugas di sebuah pekerjaan, menjadi seorang pengajar pensiun misalnya, maka tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menyambungkan rutinitas tersebut dengan pekerjaan yang lain gitu. Entah itu mungkin mengajar di madrasah misalnya ya, di masjid, atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang itu memiliki produktivitas yang tinggi gitu. Nah, jadi semangatnya itu bukan habis selesai terus diem gitu kan. Nah, ini kalau kata kiai saya dulu beliau pernah bilang gini, ar-rohatu fi tabadulil a'mal katanya. Yang namanya istirahat itu adalah mengganti satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain, bukan berdiam begitu saja. Nah, jadi kiai saya pernah menasehati kami waktu itu santri-santrinya, beliau pernah bilang ar-rohatu fi tabadulil a'mal. Istirahat yang namanya istirahat itu adalah dengan mengganti satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Kalau habis pekerjaan pernah tugas di sebuah bidang, kita bisa mencoba pekerjaan yang lain yang kira-kira punya produktif juga. Habis bikin kalau rekan-rekan mahasiswa habis bikin makalah A, ya pindah ke makalah B gitu ya. Capek untuk mengerjakan satu tugas, kita kerjakan tugas yang lain. Nah, itu makna daripada kontinuitas. Nah, kira-kira gitu, Pak. Siap. Ada lagi yang lain? Iya. Gimana kalau dihubungkan ada sebuah hadis yang mengatakan menanamlah kamu walaupun besok itu kiamat. Ada kan hadis seperti itu. Nah, saya gambarkan menanam itu adalah sebuah usaha walaupun besok mati gitu. Itu gimana, ada korelasi nggak segitu? Iya. Nah, jadi ini menarik ya. Tanamlah kamu meskipun besok kiamat, ini mungkin agak mirip dengan hiduplah kamu di dunia ka'annaka ta'isyu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Jadi kerjakanlah hal-hal di dunia ini seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan jangan lupa kerjakan di akhirat juga seakan-akan besok akan meninggal dunia. Nah, apa yang kita bisa ambil dari ibarat ini adalah bagaimana kita perlu menyadari kalau kontinuitas dalam hidup itu adalah sesuatu yang sifatnya urgent. Tanpa kita berprasangka apakah besok itu akan selesai atau enggak. Jadi kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan hari ini, tanpa kita melihat apakah besok kita masih ada atau enggak. Seakan-akan kita totalitas dalam mengerjakan kehidupan kita di dunia ini seakan-akan kita hidup selamanya. Begitu pula kita totalitas ketika mengerjakan hal-hal yang urusannya akhirat, seakan-akan besok kita akan meninggal dunia. Nah, ini spirit Islam itu seperti itu. Maka faidza faragta fansab, ketika itu ayat itu pertama kali diturunkan kepada Rasulullah, tujuan utama pertama kalinya adalah Rasulullah, itu spirit itu bisa kita ambil juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita mengerjakan itu bukan mengharapkan supaya berhasil di kemudian hari, enggak. Tetapi kita mengerjakan karena itu merupakan hal-hal yang harus kita kerjakan hari ini juga. Terlepas apakah hasil tersebut akan kita petik ketika kita masih hidup, atau mungkin orang lain yang akan memetik hasil tersebut. Ini sama ketika kita menanam sebuah pohon durian, itu niat orang yang petani-petani durian itu ketika menanam durian itu tidak untuk dirinya, tetapi yang dipikirkan adalah
ini mungkin nanti anak cucu kami yang akan merasakan, karena umur durian itu baru bisa dipanen kalau udah 25 tahun. Nah, jadi spiritnya ke sana gitu. Spiritnya adalah kalau sudah melakukan suatu pekerjaan, kita lakukan pekerjaan yang lain, apapun itu, selama itu adalah hal-hal yang sifatnya positif, amal yang soleh. Tentu yang membedakan apakah yang kita kerjakan punya muatan amal soleh atau enggak, tentu semuanya akan tergantung pada niat kita ketika mengerjakan hal-hal tersebut. Ketika kita misalnya menanam sebuah benih, maka itu akan menjadi sebuah amal soleh ketika niat kita memang untuk Allah. Maka di sini urgensinya niat itu benar-benar harus kita sadari bersama. Ketika kita belajar tahsin itu untuk siapa ya, untuk apa ya, gitu kan? Nah, hari ini kan kita ada ada program namanya apa? STI, Saung Tahfidz Indonesia. Nah, apa tujuan kita mengadakan STI tersebut? Apa tujuannya? Setelah STI, what next? Apa selanjutnya? Kan gitu. Nah, ini bagaimana urgensi niat itu penting di situ. Niat kita menghidupi Muhammadiyah ini untuk apa? Nah, itu nanti niat itu penting di situ. Tentu apa yang kita lakukan, kalau kita niatnya itu untuk Allah, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan, insya Allah. Nah, kira-kira itu. Saya ingin dijelaskan lagi. Dulu sebenarnya pernah mengkaji, cuman make sure, meyakinkan lagi lah, antara takwil, tafsir, dan tafwid. Minta dijelaskan lagi, itu aja. Ya. Tafsir, takwil, dan tafwid. Ya. Jadi ada dalam dalam kajian Al-Quran itu ada yang namanya tafsir, ada yang namanya takwil, ada yang namanya tafwid. Tafsir itu secara garis besar adalah para ulama kita menyimpulkan tafhimul ma'anil Quran biqadri taqah al-basyariyah. Jadi yang namanya tafsir itu adalah bagaimana kita memahami ayat-ayat Al-Quran tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing manusia. Masing-masing manusia ini maksudnya masing-masing mufasir. Kita menyadari kalau setiap mufasir itu punya gayanya yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda, punya spesialisasi keilmuan yang berbeda. Tadi sempat diskusi kita, misalnya Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, bapak mufasir kita, beliau punya tafsir namanya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Isinya full hadis, gitu kan? Ketika kita melihat bagaimana Imam At-Tabari menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, di situ full hadis sebagai sebagai bahan baku tafsirnya. Ini bisa kita pahami kenapa? Karena Imam At-Tabari ini adalah seorang sejarawan, gitu. Yang namanya ahli sejarah itu harus menyajikan data-data dari manapun itu. Maka di antara data-data sejarah adalah riwayat atau sanad. Maka nggak heran kalau kemudian tafsir At-Tabari itu isinya hadis-hadis, tapi Imam At-Tabari nggak memberikan sebuah penjelasan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, enggak gitu. Kenapa? Karena kode etik seorang sejarawan nggak boleh kayak gitu. Harus netral dia. Nah, ini yang berbeda dengan Imam Ibnu Katsir, Abu Fida Ibnu Katsir, di mana dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim, sama tafsirnya itu menggunakan menggunakan pendekatan hadis. Kenapa? Bukan karena beliau seorang sejarawan, tapi karena Ibnu Katsir itu adalah seorang ulama hadis. Di masanya disebut sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Ya. Karena beliau adalah seorang ulama hadis, nggak heran kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dikasih penjelasan ini hadisnya sahih, ini dhaif, gitu ya. Nah, ini latar belakang gitu. Berbeda dengan Syekh Wahbah Al-Zuhaili yang hari ini kita kaji tafsirnya. Dalam tafsir Al-Wasit ini, sebenarnya tafsir Al-Wasit ini adalah ringkasan dari tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir ini tafsir primernya Wahbah Az-Zuhaili. Jadi Wahbah Az-Zuhaili bikin 3 tafsir. Kalau kita hari ini bikin 1 tafsir aja nggak beres-beres. Tapi beliau bisa bikin 3 tafsir, 1 Al-Munir yang kemudian diringkas menjadi Al-Wasit,
al-wajiz dulu, baru al-wasit. Disesuaikan audiensnya. Dalam tafsirnya ini sangat erat, sangat kental nuansa fikihnya. Karena penjelasan fikihnya tuh luar biasa di tafsir Wahbah Zuhaili ini. Pertanyaannya adalah kenapa Syekh Wahbah Zuhaili banyak melakukan pendekatan fikih, banyak mengkaji tentang masalah hukum. Nggak heran, karena beliau adalah seorang ahli fikih, gitu kan. Latar belakang beliau sebagai ahli fikih ini yang mengantarkan beliau ketika menafsirkan Al-Quran pendekatannya fikih. Berbeda dengan yang lain. Buya Hamka ketika menafsirkan Al-Quran melahirkan tafsir Al-Azhar, itu tafsir sangat singkat. Jadi nggak pakai hadis dalam tafsir Al-Azhar itu. Kenapa seperti itu? Karena Buya Hamka saat itu sedang berada di penjara. Kitab-kitabnya ada di rumah. Beliau terbatas soal bahan untuk menafsirkan. Maka beliau menafsirkan apa yang diingat. Kira-kira kalau ayat ini maknanya kayak gini. Nah, sesuai dengan ingatan beliau. Gitu ya. Maka nggak heran kalau kemudian tafsir Al-Azhar itu ya singkat dia, nggak banyak menggunakan hadis gitu kan. Karena tadi menyesuaikan dengan kondisi keadaan masing-masing mufassir. Itu tafsir. Berbeda dengan tafsir, takwil itu adalah mengalih bahasakan bahasa yang sebenarnya ke bahasa yang lain dengan adanya qarinah atau adanya keterkaitan antara bahasa awal dengan bahasa yang kedua gitu. Ya. Kenapa? Karena mungkin bahasa yang pertama ini susah untuk digunakan untuk difahami secara letterlock. Misalnya gini. Misalnya ada Misalnya yadullah fawqa aydihim, misalnya tangan Allah di atas tangan mereka. Ini riskan kalau kita menafsirkan memahami ayat tersebut tangan Allah itu di atas tangan mereka, tangan Allah ya. Yadullah diterjemahkan sebagai tangan Allah, ini riskan. Kenapa riskan? Karena akan muncul potensi tasbih, akan muncul potensi menggambarkan, menyamakan Allah dengan makhluk yang lain. Di enggak juga ketika kita mendengar kata tangan, ya kegambar ya tangan, gitu kan? Ketika di enggak kok Allah itu punya tangan, tapi tangannya Allahu alam, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini riskan gitu. Riskannya apa? Riskannya di enggak juga ketika kita mendengar kata tangan, ya yang kegambar itu tangan. Maka memahami yadullah fawqa aydihim ini muskil kalau kita menggunakan terjemahan yadullah itu tangan Allah. Maka kita susah. Ya, susah untuk menggunakan kata tangan itu, kita susah, maka kita takwilkan, kita gunakan kata yang lain yang kira-kira mewakili makna yang diinginkan oleh ayat tersebut. Nah, ulama kita memahami yadullah fawqa aydihim itu dengan kata qudrah. Qudrah itu adalah kekuasaan. Kekuasaannya Allah di atas kekuasaan mereka, kekuasaan manusia. Nah, ini kalau kayak gitu, kalau misalnya maknanya kekuasaan, jauh lebih bisa kita fahami dengan baik ketimbang kita harus memaksakan yadullah itu adalah tangan. Nah, ini yang namanya takwil itu seperti itu. Dan biasanya takwil ini kita gunakan kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya samar gitu ya. Takwil itu untuk hal-hal yang sifatnya samar, itu biasanya kita gunakan takwil tersebut. Misal yang lain, misalnya waqfid lahuma janahadzulli, ya kan? Ada kata-kata janahadzulli. Janahadzulli itu, janah itu kan sayap gitu kan. Jadi masa iya manusia punya sayap? Kan susah gitu kan untuk memahami waqfid lahuma janahadzulli itu. Janah itu dengan kata apa? Dengan kata sayap. Karena memang janah itu aslinya junaihah itu sayap maknanya. Tapi kalau kita maksakan itu manusia itu punya sayap, rendahkanlah sayap manusia, itu kan gimana gitu kan? Nah, rendahkan sayap manusia, wah manusia burung. Repot gitu ya. Maka kata janah itu nggak bisa kita pahami sebagai sayap.
ayat itu tidak berisi tentang rendahkanlah sayap manusia, rendahkanlah sayap kalian, enggak. Tapi apa? Nah, egonya ditundukin. Ini tentang tawadhu ya. Rendahkan diri kalian. Maka janah itu ditakwilkan. Ya. Enggak, karena kita nggak bisa menggunakan ayat pemahamannya sama seperti letter luck-nya. Gitu kan? Nggak bisa kita paksakan janah itu adalah sayap. Susah. Atau dalam atau dalam ayat yang lain misalnya surah Yasin, qalu ta'irukum ma'akum. Kata ta'ir itu kan burung, gitu kan? Kalau misalnya katakanlah burung kalian bersama kalian, kan gimana ya? Maksudnya apa burung ya? Nggak burung, gitu kan? Nah, maka kemudian kata ta'ir ini kita takwil, kita alih bahasakan ke bahasa yang lain yang kira-kira dia mewakili makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Oh, kata ta'ir itu difahami sebagai nasib buruk. Nah, nasib buruk kalian bersama kalian, nah, kan gitu ya. Nasibmu bersama dirimu, itu nasib. Kenapa nasib? Ya kan gitu. Nanti akan erat kaitannya dengan bagaimana orang-orang Arab memahami makna burung, gitu. Kalau ini agak menyimpang sedikit. Jadi kepercayaan terkait dengan burung itu ternyata bukan cuman di Indonesia. Kadang kita suka menyimbolkan burung itu sebagai sebuah pertanda sesuatu. Misalnya apa? Misalnya kalau kita melihat ada burung gagak hitam, burung gagak hitam yang lagi mencelok di sebuah rumah misalnya ya. Kadang kita suka mengaitkan itu dengan apa? Kalau gagak hitam dikaitinnya sama apa? Ada yang mau meninggal. Ini kayaknya ada yang meninggal nih, gitu kan? Nah, jadi kepercayaan tentang tentang simbolisasi burung itu ternyata bukan cuma di Indonesia, tapi di di Timur Tengah juga sama. Termasuk Arab sebelum Islam datang, Arab pra-Islam itu meyakini hal yang sama. Apa? Misalnya adalah simbolisasi burung hantu, bumah. Jadi burung hantu itu disimbolkan sebagai arwah gentayangan yang mati, arwah gentayangan dari sosok manusia yang meninggalnya tidak wajar. Nah, ini dia menjelma menjadi burung hantu. Maka ketika burung hantu ini tiba-tiba terbang atau hinggap di genting atau di rumah seseorang, maka seakan-akan orang-orang akan melihatnya, oh, rumah orang itu yang sudah bikin si fulan itu meninggal. Gitu kan. Maka peperangan antar kabilah bisa terjadi hanya gara-gara burung hantu. Gitu kan. Nah, ini kepercayaan orang Arab tentang burung, inilah yang kemudian terekam dalam surah Yasin, ta'irukum ma'akum. Maka kata ta'irukum ma'akum, kenapa maknanya menjadi nasibmu bersama dirimu? Karena berdasarkan kepercayaan tentang burung tadi. Apalagi dalam ayat yang lain, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Di antaranya adalah mengundi nasib dengan dengan cara menerbangkan burung. Nah, burungnya diterbangin, burungnya belok kemana, kita akan belok kemana, gitu ya. Nah, itu makna lain dari kata ta'ir tadi ya. Maka ditakwilkan dia menjadi nasib. Ini kira-kira perbedaan antara tafsir dengan takwil. Jadi kalau tafsir memahami sebuah ayat dengan alat bantu ayat-ayatnya, dengan alat bantu ilmu-ilmu yang lain sesuai dengan kemampuan masing-masing manusia. Takwil berbeda dengan tafsir, meskipun ulama-ulama ada yang menyamakan tafsir itu takwil, takwil itu tafsir. Tetapi kekinian dibedakan secara jelas. Takwil itu adalah menggunakan redaksi kata yang lain untuk mewakili makna dari ayat yang dimaksud. Kenapa? Karena penggunaan bahasa yang asli dari kata tersebut riskan untuk difahami dengan dengan letter luck gitu. Nah, ini takwil. Nah, yang terakhir ada yang namanya tafwid. Nah, ini yang membedakan Muhammadiyah dengan kelompok sebelah.
Seringkali Muhammadiyah ini disama-samakan dengan Salafi gitu kan ya, dengan Salafi Wahabi ini seakan-akan satu nafas, padahal nafasnya beda ya. Kenapa? Ya karena di Muhammadiyah itu masih mengadopsi yang namanya tafwid. Tafwid itu menyerahkan menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Ya. Mensucikan Allah dari makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Misalnya ketika dikatakan Misalnya dikatakan makna daripada Allah istiwa alal arsy, misalnya kan ya, Allah istiwa alal arsy. Itu tafwid itu adalah menyerahkan makna semuanya kepada Allah. Yang penting istiwa itu ya udah istiwa. Gimana caranya, gimana bentuknya, Allahu a'lam. Kita nggak mau berspekulasi lebih jauh. Tidak menyamakan istiwa itu adalah bersemayam. Nah, kalau bersemayam berarti Allah akan menempati ruang dan waktu. Padahal ruang dan waktu itu pun diciptakan oleh Allah, gitu ya. Kan aneh. Allah yang menciptakan, Allah yang menggunakan. Nah, itu aneh ya, aneh. Maka menggunakan tafwid. Tafwid itu menyerahkan maknanya semuanya kepada Allah. Nah, kita mensucikan Allah dari mensucikan Allah dari segala kemungkinan makna yang ada. Nah, ini tafwid. Muhammadiyah mengadopsi itu. Muhammadiyah menggunakan itu. Maka sebenarnya antara Muhammadiyah dengan NU dari sisi aspek teologis sebenarnya tidak berbeda sebenarnya. Kalau kita melihat bagaimana pola teologis antara NU dengan Muhammadiyah, sebenarnya nafasnya sama. Hanya saja kalau NU clear menggunakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah sebagai teologinya, Muhammadiyah tidak secara gamblang menyebutkan Asy'ari Maturidinya, tapi lebih menggunakan bahasa yang lain. Tetapi dengan adanya tafwid dalam konteks teologis Muhammadiyah, ini sebenarnya ya kurang lebih ya sama lah gitu. Nah, ini tafwid, dan ini yang nggak kita temukan dalam kelompok yang sebelah tadi. Kelompok sebelah menolak yang namanya tafwid. Maka ketika dikatakan istiwa alal arsh, ya Allah itu istiwa, Allah itu bersemayam. Ain Allah, Allahu sama, udah gitu kan. Ketika ditanyakan ain Allah, Allahu fis sama, Allah itu di langit, nunjuk ke langit, Allah itu ada di langit, ya itu kayak gitu. Nah, itu tidak menggunakan tafwid di situ. Kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam. Kira-kira cukup ya para hadirin, bentar lagi mau maghrib. Terima kasih banyak para hadirin, jazakumullah khairul jaza atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita kaji hari ini bisa memberikan kita bisa memberikan kita sebuah pemahaman yang lebih, memberikan kita wawasan yang lebih, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan hari ini. Syukran ala husni ihtimamikum. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.